mom atau bunda di rumah, welcome back with me, Ma Evelyn. Okay, for today I'm gonna talk about how to teach our children reading at home, atau bagaimana mengajar anak kita membaca permulaan di rumah. Nah, ini bunda berdasarkan pengalaman terhadap beberapa anak saya, dan yang terakhir itu Nami sekarang berusia 3 tahun, dan ini saya menggunakan yang namanya metode fonik terhadap anak saya. Nah bunda mungkin bertanya-tanya apa itu metode fonik. Nah, berdasarkan pengalaman saya terhadap anak saya yang berusia 3 tahun pada saat ini, metode fonik adalah suatu metode untuk mengajar anak kita membaca dengan mengkorelasikan bunyi dan huruf. Artinya anak kita sudah bisa membedakan huruf-huruf dengan bunyinya, dan penulisan yang berbeda juga dia sudah bisa membedakannya. Nah, menurut saya bunda, fonik adalah cara terbaik dan paling efisien untuk membantu anak kita belajar membaca di rumah. Ini terdengar agak susah, tetapi konsisten akan dapat membantu anak membantu membaca permulaan di rumah. Nah, fonik juga yang saya rasakan merupakan cara terbaik untuk membantu anak-anak dalam pemahaman dasar yang kuat tentang menerjemahkan garis dan coretan terhadap kemampuan membaca. Memang susah, memang bunda, tetapi konsisten tadi atau konsisten atau kegiatan yang dilakukan terus berulang-ulang akan menjadikan pengalaman baru untuk anak di dalam menyerap informasi yang kita berikan terhadap anak itu sendiri. Nah, mengajarkan fonik kepada anak kita di rumah ini memang strategi awal di dalam bisa membaca. Nah, menurut pemahaman saya bunda, bagaimana cara mengajar fonik? Untuk mengajarkan fonik adalah dengan cara sistematis yang dimulai dari hal yang paling sederhana, kemudian menuju ke kompleks seiring dengan berjalannya waktu di dalam mengajar anak. Nah, seiring bertambahnya keterampilan anak, kita akan dapat membantu anak di dalam membaca. Nah, jangan terlalu lama memikirkan satu langkah saja. Menguasai satu tingkat fonik harus segera membawa atau menuju tingkat berikutnya. Artinya tahap demi tahap harus kita lalui bunda. Anak tidak bisa untuk menyerap harus mampu dan bisa tidak, tetapi harus melalui tahapan-tahapan membaca fonik itu sendiri. Nah, satu hal lagi yang bunda perlu ingat adalah jangan biarkan anak kita merasa bosan dengan kegiatan kita. Untuk itu, mulailah dengan konsonan. Anak itu tidak harus menghafal semua huruf alfabet. Nah, mulai dengan huruf konsonan bunda, atau yang saya rasakan terhadap saya adalah dimulai dengan huruf vokal. Apa itu vokal? A, I, U, E, O. Itu saja di stimulus. Setelah anak bisa menguasai 5 huruf vokal, kemudian kita tambah dengan 1 huruf konsonan. Jadi anak mampu bisa menggabungkan 2 bunyi. 2 bunyi saja dulu. Contohnya bunda, huruf hidup A, I, U, E, O kita gabung menjadi A, I, U, E, O itu bunda kita gabung menjadi 2 bunyi. Contohnya B, A, Ba, B, I, B, B, U, Bu. B, Ba, Bi, Bu, Be, Bo, C, A, Ca, C, I, Ci, C, O, Co, C, E, C, C, U, Cu, Ca, Ci, Cu, C, Co, dan lain sebagainya. Nah, setelah anak mampu di dalam Ba, Bi, Bu, Be, Bo, lanjut ke huruf berikutnya yaitu Ca, Ci, Cu, C, Co. Nah, kita stimulus lagi dengan 3 huruf konsonan ditambah dengan huruf vokal da, di, du, de, du. Itu saja sampai anak itu mahir. Nah, setelah anak itu mampu dan mahir di dalam tahap pengenalan tadi yang pertama, huruf vokal atau huruf hidup A, I, U, E, O, kemudian kita bantu anak itu menguasai beberapa huruf mati atau beberapa huruf konsonan. Contohnya tadi Ba, Bi, Bu, Be, Bo, atau B, A, Ba, B, I, B, B, O, Bo, B, E, B, B, U, Bu, atau Ba, Bi, Bu, Be, Bo. Setelah itu kita lanjut dengan huruf berikutnya C, D, dan lain sebagainya. Nah, tahap berikutnya bunda yang harus diingat adalah perkenalkan anak dengan pencampuran
dengan kata-kata sederhana yang terdiri dari 3 huruf. Contohnya aku, dia, Ica, Ito, dan lain sebagainya. Mempelajari beberapa huruf. Oke, setelah itu ada penguasanya. Mintalah anak berlatih membunyikan kata-kata sederhana yang terdiri dari 3 huruf tersebut, berupa kata-kata yang menggunakan bunyi konsonan keras atau vokal pendek sederhana yang sudah diketahui anak kita di rumah. Contohnya tadi Ica, Iba, Ibu, dan lain sebagainya. Nah, Bunda, fonik adalah upaya pertama anak kita di rumah dalam membaca sendiri nantinya, dan cara kita sebagai bunda mengajar fonik dapat membuat proses pembelajaran anak kita di rumah menjadi menyenangkan dan menarik. Kenapa saya katakan demikian? Kita dapat majunya teknologi sekarang, Bunda, kita dapat memperdayakan apa yang ada sekarang ini. Kita dapat menggunakan media internet melalui lagu-lagu. Kita dapat membeli flashcard di mana saja tersedia, baik di Shopee Mall, di Lazada dan lain sebagainya. Karena yang saya pahami, Bunda, terhadap saya yang pertama, saya tidak menggunakan metode fonik. Yang kedua juga anak saya terlahir di 2012. Saya melatih juga, tetapi tidak sekonsisten si itu Rami di usia 3 tahun. Nah, artinya Bunda, pada saat itu Rami ini sudah berkembang, di sini teknologi semakin canggih. Dia lahir itu di tahapan COVID di 2019, yang notabene kita menggunakan teknologi, artinya kita menggunakan media. Nah, di situ gencar-gencarnya kita dapat menggunakan media Shopee, Lazada, di sana dikembangkan. Nah, kita dapat memesan atau membeli atau memilikinya dengan gampang tanpa harus ribet seperti saya dengan menggunakan metode-metode saya sendiri, metode media yang saya buat sendiri. Nah, itulah Bunda pengalaman saya terhadap anak saya yang ketiga. Anak saya yang pertama saya tidak menggunakan metode fonik atau metode bunyi. Anak saya yang kedua juga tidak. Nah, yang ketiga ini saya menggunakan metode fonik atau metode bunyi. Sederhana memang cara mengatakannya, tetapi prosesnya cukup panjang serta melelahkan. Tetapi Bunda jangan lihat proses panjangnya, tetapi apa yang saya nikmati sekarang dengan anak saya, dia belum bisa membaca, tetapi masih tahap tahap mengeja lah. Artinya dia belum bisa membaca kompleks atau membaca buku, tidak. Dia masih butuh proses panjang di usia 3 tahun. Nah, Bunda, semoga apa yang saya sampaikan kepada bunda-bunda di rumah bermanfaat untuk Bunda dan untuk saya sendiri. Kita berbagi informasi, Bunda, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan juga bisa bermanfaat, karena kita adalah guru terbaik terhadap anak-anak kita sendiri. Guru yang terbaik, artinya kita adalah guru atau mentor terbaik. Kita bisa membayar guru semahal apapun, tetapi tidak bisa menggantikan posisi ibu di hadapan anak-anak kita. Nah, jadilah ibu dan guru yang terbaik untuk anak-anak kita. Kita tidak tahu what will happen next. Kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan. Yang kita tahu sekarang adalah memberikan stimulus kepada anak kita serta kebahagiaan di masa kecilnya. Karena waktu tidak akan pernah terulang. Nah, itu yang saya rasakan, Bunda, terhadap anak-anak saya. Waktu tidak akan pernah terulang karena proses membaca didapatkan anak dari latihan. Tidak akan pernah didapatkan anak itu secara istimewa atau terlahir istimewa atau gifted children. Artinya tidak didapatkan bawaan lahir atau terlahir cerdas atau istimewa. Itu sekian dan sekian miliar orang, itu hanya 2% dari sekian miliar manusia. Nah, kita tidak mempunyai anak yang istimewa, tetapi proses yang kita lakukan untuk mendapatkan kemampuan itu yang saya tekankan. Semoga bermanfaat bunda-bunda di rumah. Saya Evelyn say thank you for attention, and I hope that this is really useful for all of mom. Not only you, but also me. Thank you very much for your watching. Thank you.